Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Selviana dan juga rekan saya Hanif Abdurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan bab 5 dengan materi kontrak bisnis ekspor. Yang pertama yaitu ada definisi kontrak bisnis ekspor. Kontrak bisnis ekspor-impor merupakan suatu perjanjian di mana perjanjian ini merupakan perjanjian penjualan dan pembelian. Perjanjian penjualan dan pembelian ini adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan atau harga yang telah dijanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencangkup dua perbuatan timbal balik ini itu sesuai dengan istilah Belanda yaitu koop en verkoop, yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu atau pihak verkoop yaitu pihak yang menjual, sedangkan yang lainnya yaitu pihak koop yaitu pihak yang membeli. Kontrak ekspor-impor adalah kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama, dan masing-masing pihak mengikat dirinya untuk melaksanakan semua kewajiban yang telah ditimbulkannya atau yang telah ditentukan. Nah, pihak yang ingkar janji akan dikenai sanksi dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun hakikat dari kontrak bisnis ekspor adalah rumusan kesepakatan akhir dari suatu perundingan atau negosiasi bisnis yang kadangkala berjalan dengan seru dan alot serta memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena penjual dan pembeli masing-masing mempunyai suatu kepentingan yang bertolak belakang. Pihak penjual secara umum akan menawarkan mutu barang yang apa adanya, sedangkan pihak yang membeli menginginkan suatu barang yang sesuai dengan selera dan kebutuhannya. Penjual menginginkan harga yang tinggi, sebaliknya, sedangkan pembeli menginginkan harga yang serendah mungkin. Penjual menginginkan pengiriman barang yang sesuai dengan kemampuannya dan penyediaan ruang kapal, sedangkan pembeli menghendaki pengiriman barang yang disesuaikan dengan musim pemasaran. Nah, hampir semua kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang ini atau yang disebut dengan conflict of interest diselesaikan dengan cara negosiasi, sehingga tercapai kesepakatan yang akhirnya dituangkan ke dalam bentuk kontrak dagang ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Abdurrahman, NPM 2018 1450016. Di sini saya akan mempresentasikan tahapan kontrak bisnis. Kontrak dagang ekspor impor tidak timbul begitu saja, melainkan melalui tahap-tahap tertentu. Secara ringkas, tahapan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Eksportir mempromosikan barang yang akan diekspor melalui berbagai cara, seperti pameran dagang, iklan koran, majalah, radio, televisi, dan media lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Promosi dapat dilakukan sendiri melalui badan-badan khusus yang menangani promosi ekspor seperti Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPN), Dewan Penunjang Ekspor (DPD), Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Atas
perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, atasi perdagangan Kedutaan Besar negara-negara asing di Jakarta, perwakilan-perwakilan dagang asing seperti American Chamber of Commerce, China, External Trade Association, Japan External Trade Organization, Korea Trade Agency, dan lain-lain. Dua, importir yang berminat terhadap promosi yang dilakukan eksportir kemudian mengirimkan surat permintaan harga atau letter of inquiry kepada eksportir. Letter of inquiry ini berisi permintaan penawaran harga disertai keterangan mengenai mutu barang yang diinginkan, kuantum yang dibeli, harga satuan dan total harga dalam valuta asing, waktu pengiriman, serta nama pelabuhan tujuan yang diingini. 3. Eksportir memenuhi permintaan eksportir dengan mengirimkan surat penawaran harga atau offer sheet yang berisi keterangan berdasarkan permintaan importir, arahan, harga, dan tempat penyerangan barang, serta pembayaran, waktu penggapaian, cara mengepakkan barang, brosur, dan bila perlu contoh barang yang ditawarkan. Penawaran itu juga menimbulkan apakah penawaran bersifat free offer atau freeze offer. 4. Setelah mempelajari dengan seksama offer sheet dari eksportir, kemudian importir membuat surat pesanan dalam bentuk order sheet atau purchase order kepada importir. 5. Importir menyiapkan kontrak-kontrak jual beli ekspor sesuai dengan data dan offer sheet dan order sheet ditambahkan dengan keterangan seperti force majeure, klaim, syarat pengapaian seperti partial shipment, transshipment, vessel act, dan lain-lain. Kontrak tersebut ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan kepada importir untuk ditandatangani pula sebagai tanda persetujuan atas sales kontrak itu. Lazimnya sales kontrak dibuatkan dalam rangka 2. 6. Importir mempelajari sales kontrak dengan seksama dan bila dapat menyetujuinya, kemudian ia menandatanganinya dan mengembalikannya kepada eksportir. 1. Original kopi ditahan oleh importir sebagai dokumen asli transaksi yang lazim disebut sebagai sales konfirmasi. Kedua, sales confirmation kopi yang asli ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikianlah gambaran beberapa tahap atau proses dari pembuatan perjanjian ekspor atau impor. Perbedaan dapat terjadi untuk barang yang berbeda sebab membutuhkan perlakuan yang berbeda dalam pelaksanaan ekspor atau impor, baik oleh eksportir atau importir maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Oke, yang selanjutnya yaitu ada ketentuan umum kontrak bisnis ekspor. Ketentuan umum kontrak bisnis ekspor merupakan suatu syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi dengan memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan sah. Dalam KUHP Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni pada pasal 1320. Menurut pasal 1230 KUHP terdapat 4 syarat perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu yang pertama,
kesepakatan mereka yang mengingatkan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dan yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir ini dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, secara ringkas, masing-masing syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada sepakat mereka yang mengingatkan dirinya mengandung makna bahwa pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada penyesuaian kemauan untuk saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, tidak ada keliruan, dan tidak ada penipuan. Yang kedua yaitu ada cakap. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal, pikiran, dan tidak dilarang oleh perundang-undangan. Untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian. Adapun orang yang tidak cakap menurut pasal 1330 KUHP ialah yang pertama, yaitu orang yang belum dewasa, dan yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan yang ketiga, orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh perundang-undangan, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melanggar persetujuan tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengertian suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 BW, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Nah, selanjutnya itu ada suatu sebab yang halal merupakan syarat keempat atau syarat yang terakhir agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Mengenai syarat ini terdapat di pasal 1335 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, atau dalam bahasa Belanda yaitu ozarak dan bahasa Latin ini kausa. Nah, ini dimaksud tiada lain daripada perjanjian. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian ini adalah isi perjanjian itu sendiri. Setiap perjanjian mestinya memenuhi keempat syarat di atas supaya dapat dikatakan perjanjian tersebut sah. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai beberapa kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat, yang pertama atau syarat subjektif, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang cakap atau pihak yang telah memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum atau yang disebut dengan null and void. Perjanjian semacam ini sejak mula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, para pihak tidak mempunyai dasar untuk saling menuntut. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.